Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Blogger, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Bagi Anda yang baru mengunjungi situs ini, silakan di-subscribe dulu. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih sudah mengikuti video-video kita di Mbah Blogger. Oke, video kali ini akan melanjutkan tutorial tentang Visual Basic, yaitu part ke-6. Kan sebelumnya sudah part 5, yaitu part ke-6. Di mana video ini saya dedikasikan untuk mahasiswa saya di STEMIK Muhammadiyah Jakarta. Bagi Anda yang berniat kuliah komputer, bisa mengunjungi situs kita untuk mendapatkannya di pmb.stemikmj.ac.id. Anda bisa menghubungi kontak yang di atas ataupun mengisi formnya, form pendaftaran. Ataupun bisa melalui situsnya P2K, yaitu pada kelas strip karyawan strip STEMIK MJ seperti ini di atas. Bisa langsung mendaftar melalui P2K atau melalui situs kita langsung di pmb.stemikmj.ac.id. Oke, melanjutkan tutorial tentang Visual Basic. Nah, pada part sebelumnya, pada part 5, kita sudah membuat beberapa form pada master data, yaitu pada data KK. Nah, selanjutnya untuk part 6 ini kita akan membuatkan database-nya, yaitu menggunakan MS Access ya, atau Microsoft Access. Jadi saya sarankan gunakan yang versi 2010 atau 2007. Di sini saya pakai 2010. Microsoft Office 2010. Nah, saya pilih yang MS Access. Oke. Oke, untuk membuat database dibuka dulu MS Access-nya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, yaitu data blank database dan seterusnya. Nah, pertama yang akan kita buat adalah nama database-nya dulu, sebelah kanan ini. Kita harus membuat nama database-nya, kita tentukan. Contohnya saya buat adalah DB, aplikasi apa yang kita buat? Coba. Aplikasi data penduduk. Nah, jadi kita buat aja DB APK ya, aplikasi data penduduk ADP aja. DB ADP, aplikasi data penduduk. Kemudian tambahkan .mdb. Kemudian search seperti ini. Sebelah kanan buttonnya ya, ataupun folder button ini. Nah, kemudian cari letak dari aplikasi kita. Contohnya adalah di dokumen, kemudian Visual Studio 2010, kemudian project, kemudian pilih nama aplikasinya. Sebelumnya saya buat adalah form login. Nah, saya buka form login, kemudian my project, ke bin, kemudian ke debug. Nah, kita simpan di debug aja. Bin debug. Nah, di sininya kita pilih formatnya adalah Microsoft Access Database 2002-2003 format. Nah, seperti ini, pilihnya ini. Nah, kemudian kita masukkan mdb. Kemudian simpan. Oke. Sudah tersimpan, kemudian klik create. Nah, sekarang database-nya sudah terbuat, tinggal kita membuat tabel-tabelnya. Contoh di sini sudah langsung muncul tabel 1 sebelah kiri. Nah, ini kita rename aja. Jadi kita klik kanan, kita rename. Oh ya, di ini dulu deh. Dimasukkan dulu datanya. Nih, jadi klik kanan, design view, ganti namanya jadi TA. Yang pertama adalah data KK ya, master. Jadi kita masukkan TAMKK. TA_M_KK. Klik OK. Kemudian yang pertama
adalah ID, jelas kita buat ID aja. Kita buat auto number. Kemudian selanjutnya kita mengikuti formnya. Form pada tambah kakak, yaitu ada nomor kakak. Nomor underscore kakak. Ininya kita buat teks saja. Lengthnya biarkan 255. Kemudian ada nama kepala keluarga. Nama kepala aja. Nama kepala, kemudian teks. Selanjutnya alamat, teks lagi. Kemudian RT underscore RW, teks lagi. Kemudian desa, kelurahan, desa underscore kel. Kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi. Oke, kecamatan, kabupaten, provinsi. Setelah itu kode pos, tanggal terbit, KD pos, TGL terbit. Oke, jadi ini ada nomor kakak. Nomor kakak kita buat number aja ya. Cari number. Oke. Nomor kakaknya menggunakan number, nama kepala teks, dan seterusnya. Tanggal terbit kita bisa buat jadi date time. Nih, kita ubah jadi date time. Oke, kalau sudah didesain, kemudian simpan, Ctrl S. Ya, atau klik sebelah kiri atas itu ada save. Nah, kalau sudah, ini desainnya sudah selesai. Kalau misalnya kita mau menambahkan satu data, sebagai contoh aja, kita klik kanan, kemudian kita pilih open. Pada nama tabelnya, klik kanan, open. Nah, kita inputkan misalnya 1. Nomor kakak misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. Nama kepalanya Ades misalnya ya. Alamatnya Jalan Ciracas. Ini mengisi database secara langsung ke database-nya. Kita belum ke aplikasi. Kemudian RT-nya misalnya 001, 002. Nah, desa kelurahannya misalnya Kelurahan Ciracas. Misalnya Kelapa 2. Wetan. Ininya Ciracas. Jakarta Timur. Kemudian DKI Jakarta. Kode pos misalnya 17890. Tanggalnya kita bisa pilih di sini. Kita pilih tanggal sekarang 7/16/2020. Jadi day, month, years ya. Oke. Data sudah terinput 1. Kita simpan. Nah, kita baru buat satu table aja dulu. Dan berikut database-nya. Oke, kita close aksesnya. Sekarang kita akan coba menghubungkan atau menampilkan datanya ke data grid view ini. Nah, kita close dulu form yang tidak terlalu dibutuhkan. Pertama yaitu yang master KK. Jadi database form masternya dulu kita tampilkan gitu. Kita double klik aja bagian luarnya. Nah, ini kita biarkan, kita tambahkan di atas, kita buat sub tampil misalnya ya. Nah, sub tampil nanti akan memanggil database-nya. Tapi sebelum bisa digunakan, kita buat modul dulu.
Jadi kita buat koneksi ya. Kalau di PHP itu ada namanya koneksi ke database. Nah, kalau di Visual Basic itu kita menggunakan modul namanya. Jadi kita tambahkan modulnya dulu. Itu kita klik project, kemudian add class ya, add class. Nah, kita tambah modul. Dan biarkan namanya modul 1 aja. Kemudian add. Nah, modul sudah dibuat. Nah, kalau untuk modul kita tinggal kopas-kopas saja. Saya kopas dari project yang sudah ada dari eh, perkuliahan sebelumnya supaya tidak membuat lama video. Saya open dulu project. Open project, kemudian latihan. Oke. Oke, ini project. Saya copy aja dulu dari sini. Oke. Ini modul. Modul. Script ini nanti akan saya sertakan di psikologi ya, supaya teman-teman mahasiswa bisa langsung kopas saja, supaya menghindari error ya. Karena kita dalam membuat codingan atau membuat aplikasi itu kita cukup ATM, amati, teliti, dan modifikasi. Kita tidak harus hafal semua ini. Jadi dari apa yang ada, kita tinggal modifikasi aja, gitu, supaya lebih cepat dalam pengembangan sistem. Jadi nggak harus semua skrip kita hafal. Yang penting teman-teman tahu alur kerjanya. Gitu. Oke, ini modulnya saya kecilkan dulu. Oke. 2 tampil sub tampil data. Oke, saya cari untuk penampilan data. Oke, di sini. Oke, ini tampil data. Oke. Tiga untuk penambahan data. Oke, button simpan biasanya untuk penambahan data. Sub simpan, nah ini aja ada banyak ya. Oke, simpan nih, sub simpan data. Sub simpan data. Nah, sub ini function ya, function. Jadi kalau di dalam PHP itu namanya function. Nah, kalau di Visual Basic namanya sub. Oke, kita buat yang ketiga, yang keempat. Oh, yang keempat untuk ini bukan ini untuk cari ya, untuk cari nanti kita yang CRUD dulu. Nah, ini edit. Nah, ini tambah tadi.
Nah, yang ini aja yang kita ambil karena untuk yang tambah. Oke. Sub simpan data. Kemudian ini form 4, tambah data, kemudian edit data. Nah, nanti kita ubah namanya. Sub edit aja, edit data. Ini simpan kita ubah nanti jadi tambah ya. Tambah data aja. Supaya teman-teman nggak bingung. Karena di sini saya buat simpan semua. Nah, ini saya buat jadi edit data. Ini 5 sub hapus ya. Hapus data. Kita cari yang hapus form 6. Hapus data. Nah, ini. Oke. Nah, jadi udah ada CRUD. Hapus, edit, kemudian tambah, kemudian untuk menampilkan read-nya ya. Nah, CRUD-nya sudah. Nah, tinggal data grid view-nya lagi. 6 data grid view. Data grid view akan menyesuaikan. Jadi tinggal ATM nanti kita. Oke. Oke, yang belum form pencarian. Kita cari 7 kayaknya. Oh iya, 7. Kita double klik cari. Oke, ini kita ambil. Kita buat sub aja nanti. Tujuh sub cari data. Nah, nanti kita buat subnya. Atau kita copy aja dari sini langsung. Tinggal kita ganti ininya, kemudian end sub. Dah. Yang ini grid view. Nah, cari data. Oke, ini kita simpan supaya nanti bisa saya share. Script CRUD VB.NET. Oke. Nah, nanti ini hanya beda aplikasi ya, beda ininya. Jadi teman-teman belajar modifikasinya, ATM-nya. Itu atau nanti saya copy ulang, saya ganti gitu sesuai dengan project kita. Tapi lihat nanti aja. Sekarang kita fokus dulu yang di sini. Modul sudah, CRUD-nya sudah. Nah, tinggal ATM kan. Ini kita open lagi project-nya, open project, kemudian form login, open. Nah, tadi kan sudah sampai modul kita. Kita kopas saja modul dari sini. Nah, ganti semua. Oke, modulnya sudah. Nah, tinggal kita ganti di sini DB-nya, nama database-nya. DB-nya kita buat tadi adalah aplikasi data penduduk, berarti ADP. Nah, adp.mdb. Di mana letaknya ini tadi sudah kita buat pada bin ya, dokumen, Visual Studio, kemudian project, form login, kemudian bin, debug.
Nah, pada bagian ini kita simpan di sini kan. Tuh, DB ADP. Gitu. Kita cek yang tadi tempat contohnya. Oke, sama kan? Jadi letaknya ada di bin debug gitu. Nah, di sini yang teman-teman bisa ubah adalah bagian-bagian ini. Jadi nama-nama ini atau inisial atau variabel ya bisa diubah. Di sini koneksi saya buat koneksi. Kadang-kadang kalau contoh di Google ataupun tutorial lain yang di Google itu ada yang con segala macamnya. Jadi ini kita tinggal ATM aja, amati, teliti, dan modifikasi. Nah, ini sub buka. Dah, koneksinya sudah. Kemudian kita tadi di sini namanya adalah tampil data ya. Tampil, atau kita copy aja langsung. Tampil data. Sub tampil data. Nah, ini karena merah artinya karena data grid view-nya bukan ini namanya. Jadi nanti akan kita ubah. Nah, ini kita sebelum bisa menggunakan adapter ini kita harus memanggil dulu. Memanggil helper ya, ataupun import helpernya dari Visual Basic ini ya. Jadi kita copy aja yang di sini, yang ada di modul, copy, kita letakkan di atas public. Nah, dah. Maka hilang garis-garisnya gitu. Nah, untuk ini data grid view-nya kita ubah name-nya. Kita buka desainnya yang ini. Name-nya kita ubah pada property. Nah, karena property adalah data grid view 1, nah, maka kita ubah jadi DGV1 gitu aja. Oke, simpan. Dah, maka hilang seperti ini. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita panggil tampilnya ini supaya bisa berjalan pada formnya. Gitu, pada formnya. Maksudnya adalah, nah, kalau kita nggak panggil ini, nggak akan muncul datanya. Contoh ini saya langsung running. Saya masukkan admin. 1, 2, 3, 4. Masuk, oke. Kemudian saya panggil data kakak. Belum kepanggil ke sini. Jadi kita harus panggil subnya tadi, functionnya. Caranya kita panggil di formnya. Nah, jadi kita double klik form bagian luar. Jadi di sini, pokoknya yang warna putih di luar group box, di luar button gitu ya. Tidak ada di bagian ini. Jadi bagian luar ini, gitu. Pada formnya. Jadi double klik untuk melihat mana yang aktif. Contoh, misalnya saya nggak yakin form. Kita lihat ini aja name. Oh, ternyata yang aktif adalah button. Kalau saya klik ini, oh ternyata yang aktif adalah formnya f_master kakak. Nah, tinggal saya double klik. Nah, gitu. Kemudian kita panggil di sini call, kemudian tampil data. Dah kayak gini aja. Call tampil data. Kemudian kita tes running. Nah, admin 1, 2, 3, 4. Masuk. Oke. Kita klik lagi master. Oh, ada error. Kita cek dulu errornya. Oke, ini saya pause dulu videonya supaya tidak lama. Saya cari errornya dulu. Oke, sudah ketemu errornya. Ternyata errornya adalah karena tabelnya tadi adalah t_barang. Nah, t barang ini tidak ada di database kita. Nah, database kita adanya tamkk gitu ya. Oke, jadi ini script SQL ya. Sama seperti kalau teman-teman belajar mata kuliah PHP MySQL. Jadi untuk menampilkan data, select bintang from tamkk gitu ya. Karena tadi kita buat adalah tabel ta_m_kk. Oke, ini kita simpan, kemudian kita tes running lagi. Kita masukkan admin, password, 1, 2, 3, 4, masuk, oke.
Kemudian master kita klik data KK. Maka sekarang tampil data yang sudah kita buat sebelumnya secara manual. Nah, artinya ini sudah terkoneksi ke database kita. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk tugas teman-teman adalah sama persis, yaitu memanggil data ini ke grid view pada ubah data seperti di sini. Jadi pada form ubah data itu harus muncul juga seperti ini. Nah, datanya muncul. Kemudian pada hapus data juga muncul. Itu tugas pertemuan kelima ini. Jadi dibuat aja hasilnya. Contoh misalnya seperti ini. Teman-teman screenshot gambar ini, kemudian letakkan di Word, yaitu hasil dari ininya, dari form ubah, kemudian juga form hapus. Artinya harus tampil seperti ini. Nah, di sini saya belum praktekkan, nanti saya praktekkan di part 7. Part berikutnya, part 7 yaitu kita mulai memanggil pada form ubah dan form hapus. Nah, setelah bisa memanggil itu baru kita akan lanjutkan ke tambah datanya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pertemuan kelima ini. Bila ada pertanyaan silahkan komentar ataupun WhatsApp aja secara pribadi ya, karena kontaknya ada di psikologi. Oke, semoga berhasil ya teman-teman. Ini nanti saya kopikan dulu skripnya. Skrip ini saya kopikan di materi di psikologi ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah menonton video ini ataupun belajar mata kuliah ini. Kemudian juga bagi penonton yang non mahasiswa saya ataupun umum yang belajar di channel ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe kemudian diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasinya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.